Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas tentang review mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Ya, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita coba review untuk saham Pewon, di mana Pewon memang hari ini closing di harga 454 ya. Dan kita lihat secara gambaran besar bahwa garis hitam ini merupakan garis trendline dari Pewon ya. Sudah saya update juga di grup premium bahwa Pewon juga bisa menjadi salah satu emiten yang perlu kita watchlist ya, karena eh, yang seperti kita ketahui bahwa Pewon juga sudah terkoreksi after dia hit 530. Oke. Nah, perhatikan bahwa Pewon sudah menyentuh trend line dan ada support line di harga 430. Ya, garis support di harga 430 dan resisten terdekat di 500. Kalau memang Pewon seumpamanya berhasil ya, trend line-nya ini dipatahkan, dia malah turun di bawah trend line, maka ada potensi nih untuk Pewon lanjut melemah menuju 430. Tapi menurut saya seharusnya Pewon masih bisa bertahan lah ya, at least di atas trend line ini. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak up dari Pewon. Oke ya, masih ada potensi. Ini dilihat dari kondisi stokastik sih memang ada potensi untuk terjadinya golden crossing ya. Bila memang terjadinya golden crossing, maka ada potensi at least Pewon hit lah area 470 itu seharusnya masih bisa dicapai. Ya, bahkan target trend line ini yang di atas upper trend line di 57 bulan seharusnya masih bisa dicapai. Itu ya, yang penting sabar saja untuk Pewon. Lanjut, di sini ada saham BSSR. Untuk PSSR, ya kita lihat ya bahwa memang hari ini PSSR closing di harga 4670. Nah, kapan hari sempat nih harganya drop dan eh, drop karena dividen ya, pembagian dividen. Perhatikan untuk BSSR ada support line di harga 4000 ya, titik psikologis nih. 4000 dan juga after dia drop pembagian dividen ada gap lumayan besar nih di area 4760 hingga 5200. Ini ada gap. Jadi mau nggak mau seharusnya ini bisa ditutup terlebih dahulu. Apakah BSSR dalam fase uptrend? Ya menurut saya masih dalam fase uptrend dan berpotensi rebound ya. Tapi hari ini naik 3% diiringi dengan volume yang cukup stabil, nggak yang besar atau bagaimana. Jadi untuk PSSR, apakah boleh di hold? Ya menurut saya masih boleh di hold ya, karena juga masih uptrend. Ini penutupan gap di 5.200 bisa dijadikan sebagai titik taking profit. Oke ya. Better kalau memang PSSR bisa breakout 4760 maka sudah terciptanya swing low valid. Lanjut, di sini ada saham BBB. Oke, BBB maybe ya. Saya akan berterus terang agar teman-teman juga bisa confidence untuk mengambil keputusan ya. Gini, untuk BBB, kita tahu sendiri bahwa BBB sempat menyentuh harga di 2.800-an ya. Jadi setuju ya, BBB pernah menyentuh 2.800-an. After hit 2.800 harganya drop tuh, harganya drop 1785 naik kembali dan ya after all BBB ya bergerak di bawah moving average eksponensial 90, 34 dan 21 ya.
Dan dengan demikian BBB masih dalam kondisi fase strong downtrend ya. Jadi BBB sekarang ini sedang di dalam fase strong downtrend. Titik support di harga 1000 pun juga sudah berhasil di breakout. Nah, teman-teman bisa cari tahu apakah ada news atau sentimen negatif yang mempengaruhi BBB atau prospek ke depan BBB ini bagaimana. Ya karena secara teknikal ini masih kurang oke dan ya bisa dinotis bahwa eh, ini bisa jadi whipsaw ya. Whipsaw itu false break ya. Nah, ini the next supportnya di 845. Tapi kalau memang 845 sampai di breakout lagi ya, maka target BBB selanjutnya bisa jadi di 560. Nah, teman-teman ini harus aware bahwa apakah ada potensi untuk BBB 560? Ada potensi ya. Jadi BBB ini masih ada potensi untuk menyentuh ke area sana. Lalu bagaimana kalau kondisi saya sudah punya barang ya tunggu saja kalau memang BBB bisa bertahan lagi di atas 1000 ya nggak apa-apa boleh di hold ya dengan catatan jangan terlalu lama karena masih dalam kondisi downtrend dan saya masih belum melihat adanya reversal pattern. Tapi begitu dia sudah breakout 845 ada potensi untuk menuju 565 itu saja poin penting dari BBB. Oke ya. Lanjut di sini ada saham Adro. Nah, untuk Adro ini closing di harga 4.120 dengan persentase plus 4%. Ini Adro juga masih ragu-ragu untuk naik, tapi volume hari ini juga cukup tinggi ya. Naik 4%, naik cukup tinggi. Ini target Adro masih di 4.360. Hari ini juga Adro, Indi, Doit juga naik ya. Untuk Adro ada demand area di 3590 hingga 3710 ya 3590 hingga 3710 demand area ini nggak perlu dicapai nggak perlu untuk drop ke demand area harganya juga sudah naik. Adro ini seharusnya memang masih ada potensi untuk hit area 4360 ya tapi ya kita lihat saja selama Adro dengan kondisi sekarang sih masih aman-aman saja ya masih di zona aman ya masih bertahan di atas EMA 21. Masih oke untuk Adro. Kita lanjut di sini ada saham Indi. Nah, tuh kan Indi naik, Adro juga naik. Tapi untuk Indi volume juga diiringi dengan volume yang cukup tinggi ya untuk Indi. Jadi bagus. Sudah beberapa kali reject di EMA 34 garis oranye dan untuk Indi ada resisten di harga 3.500 dan 3.700 ya. 3.500 hingga 3.700 ini merupakan resisten dari Indi. Jika teman-teman bisa pakai ya. Ini bisa dipakai sebagai titik exit point seperti itu. Indi. Supportnya tetap sama di 3150. Sudah 3 hari berturut ini naik terus ya Indi. Diiringi dengan volume yang cukup tinggi, kondisi stokastik juga masih strong. Oke. Better kalau teman-teman mau incar sekalian, kalau besok dia breakout 3.330 secara confirm ya, maka memang ada potensi itu untuk menyentuh 3.500 dan tetap ingat keputusan tetap di tangan teman-teman masing-masing dan tetap disclaimer on ya. Kalau memang dia drop ya ada support lagi di 3150, next-nya di 2870. Lanjut di sini ada saham Akra. Oke, untuk Akra ini juga ya cukup menarik ya kalau saya bilang untuk Akra ini. Demand area saja nggak perlu disentuh, harganya juga sudah naik, volume juga masih volatile, dan target dari Akra masih di 1605. Jadi ini chartnya juga cukup bagus untuk Akra. Ya, tapi memang masih ada yang perlu diuji lagi nih. Kalau memang dia berhasil 1455 sudah gampang nanti untuk menuju 1600 ya. Itu saja untuk Akra masih oke sih, masih oke lah. Akra ini masih bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Lanjut di sini ada saham BBCA. Tuh BBCA sudah kelihatan ya kepala cangkulnya. Ini berapa nih? Dicek di berapa? Ya kan 0,382. Tuh 0,382. Buy target ya, buy target itu seharusnya masih di 9.000, masih di 9.300. Tapi yang perlu kita khawatirkan itu kondisi IHSG karena BBCA kan juga salah satu emiten yang mempengaruhi kondisi IHSG. Jadi sebelum 9.300 itu kita jadikan target, kita harus lihat dulu
apakah BBCA berhasil closing di atas 8750 atau gagal. Karena kalau memang gagal, ini ada potensi untuk membuat pattern double top ya. Tapi seharusnya masih oke-oke saja sih untuk BBCA ini ya. Masih oke-oke saja, ini harganya naik terus tapi dari bulan Juli. Kalau teman-teman baru mau beli ya sedikit berbahaya. Sebenarnya ya, kalau baru mau beli itu sedikit berbahaya. Oke. Tuh, sedikit rawan ya, sedikit rawan. Gap ini sudah berhasil ditutup gap ini. Harganya naik terus. Oke ya. Jadi untuk BBCA mungkin segitu dahulu. Apakah masih oke? Ya masih oke-oke saja. Lanjut di sini ada saham BRMS. Tuh BRMS ya. Hari ini naik 15% after dia dibanting habis-habisan tuh. 261 dibanting ke 139, hari ini diangkat naik 15%. Minimum pullback-nya sih ya seharusnya masih di 184, 182 ya di area sana. Jadi untuk BRMS ini memang masih ada potensi untuk naik ke area sanaan. Nah, kita coba cek dari segi teknikalnya. Sorry, bandarmologinya. Perhatikan ada akumulasi dari pihak ZB, GR, dan CC. Kurang lebih rata-ratanya 152,5 dan top distributor dipegang oleh AK. Oke ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas sih untuk BRMS ini. Kalau memang dia rebound, targetnya sih di 182, 184 ya di area sanaan. Oke. Oke, mungkin untuk BRMS segitu dulu. Kita langsung lanjut. Di sini ada request Hadid ya. Hadid dan ini volume juga cukup tinggi secara teknikal ya, mungkin segitu-gitu saja ya. By MA90 adanya rejection, harga juga selama ini downtrend. Kita coba cek saja dari broker summary karena volume perdagangan hari ini cukup tinggi di Hadid ini. Berarti kan ada YB, Exit, dan KK. Lihat ya, ini rata-ratanya ada 99,7, 99,2. Top distributor dipegang oleh XA dan DP ya. Ini by the way, YB dan XC ini punya paling banyak YB ya. Simpan 52.000 lot, rata-ratanya 99,7. Ya, kurang lebih closing hari ini. Kita lanjut, di sini ada saham ICI. Oke, untuk ICI ya saya expect sebenarnya ya. Saya expect itu ICI ada potensi untuk koreksi ke area 6.400-an ya. Seharusnya ya, seharusnya. Ini sempat reject di 0,3852. Nah, ini supposed to be kalau ISC ini after dia reject di MA 90 ya, kuat ya, besoknya langsung naik jebret 3%. Seharusnya ISC ini ada target di 7575. Ini target ICI ya. Ini merupakan target ICI. Tapi kenapa kok masih belum tercapai? Karena bisa jadi faktornya marketnya lagi berat ya. Sehingga dia breakout moving average exponential 90. Dengan demikian, ICI kalau memang semuanya masih bersikeras untuk breakout, ya teman-teman perhatikan. Kalau memang closing ICI sudah di bawah 6650, maka ICI berpotensi untuk lanjut turun menuju 6275. Tapi kalau memang dia memang masih bisa membuat rejection seperti adanya potensi golden crossing dari kondisi stokastik momentum, ya nggak apa-apa, di hold dahulu. Tapi mungkin naiknya yang nggak bisa banyak ya, mungkin hanya sampai 7.000 saja. Ya, atau even juga bisa menyentuh targetnya. Kita pantau dulu untuk ICI. Lanjut, di sini ada saham GPRA. GPRA masih membuat higher high dan higher low, which is good. Dia sudah berhasil retest di EMA 90, ya. Bagus, tapi memang masih gorengan ya. Ada support kuat untuk GPRA di harga 101. Ini kalau 101 ditembus sudah gampang ya untuk lanjut naik lagi. Jadi challenge-nya untuk GPRA di harga 101. Kalau dia belum berhasil breakout 101, maka mungkin masih sedikit berat ya. Ini mungkin masih scalping ya, karena volumenya juga nggak seberapa oke, teknikal ya gitu-gitu saja. Lanjut, di sini ada saham Arna. Oke, Arna baru-baru ini sudah berhasil breakout EMA 90 dan dia juga sudah membuat rejection. Nah, untuk Arna key point yang penting yang perlu teman-teman perhatikan ya.
870 hingga 885 ini merupakan rasio Fibonacci 0,618 di mana mostly banyak terjadinya rejection di rasio itu karena itu merupakan golden ratio. Tapi begitu 0,618 itu di breakout, maka ada potensi itu untuk lanjut turun kembali. Ya, jadi kuncinya dan kesimpulannya untuk Arna, kalau memang Arna seumpamanya sudah berhasil breakout di bawah 870 hingga 885, teman-teman bisa exit. Ya, atau antisipasi dengan kurangi porsi barang. Tapi kalau memang 870 hingga 885 bisa dijadikan sebagai titik entry beli karena adanya rejection kuat ya, silakan. Ya, teman-teman bisa atur sendiri. Oke, jelas untuk karena targetnya sudah saya katakan di 955 dan untuk demand area-nya 870 hingga 885 ya. Itu sebenarnya hal yang perlu teman-teman ketahui kalau memang masih hold Arna. Tuh. Ya. Kita lanjut di sini ada saham BIRG. BIRG ya turun terus tuh harganya ya. BIRG turun terus. Kita coba cek dari Broksum. Adanya akumulasi dari pihak GP dan CC nih yang paling banyak ya. Ya ini rata-rata lah, ada 4 broker. YP, CC, AO, dan PD rata-rata di 408, 412, 410 dan top distributor dipegang oleh KI dan LG ya. Gitu untuk WRG. Jadi untuk WRG sementara ya saya bantu dari broker summary dulu ya karena secara teknikal ya kita tahu sendiri all time low ya. Itu. Lanjut di sini ada saham ADCP. ADCP ya, ini ya masih bergerak ranging saja dan sideways dengan range 73 hingga 83 nih. Ya, ini masih sideways dulu di dalam kotak harga dengan range 73 hingga 83. Jadi pergerakannya masih di sana-sana saja. Lanjut di sini ada saham BRIS. Untuk BRIS ya selama masih bisa mempertahankan, masih bisa ranging di area 1.500 ya nggak apa-apa. Tapi terus terang ya, terus terang. Saya masih kurang suka sama chartnya BRIS karena ini terlalu downtrend kalau saya bilang ya. Entah kalau teman-teman perhatikan dari segi news atau fundamental dia mencatatkan dan mencetakkan keuntungan, ya nggak apa-apa, boleh di hold ya. Tapi kalau dari segi teknikal, sorry to say, masih belum bisa saya ambil ya. Ini perhatikan saja, kalau dia masih belum bisa jauh di atas 1.500, ini masih dalam zona rawan. Tapi kalau memang harganya sudah di atas 1.750, nah ini sudah mulai oke lah. Ya, sudah mulai oke. Apakah berpotensi untuk membuat falling wedge pattern? Ya, ada potensi. Ya, jadi kita tunggu saja. Kalau memang ini terjadi falling wedge pattern, maka ada potensi untuk bergerak up dengan target 1.750, or even bahkan bisa lebih. Ya, 2.000 maybe. Jadi kita lihat dahulu ya untuk di sini. Kita lanjut, di sini ada saham SKT. Untuk SKT closing di harga 498 dengan persentase 0,0%. Nah, WSKT juga masih bergerak ranging saja tuh di area demand. Area demand dari WSKT di 476 hingga 502. Harganya masih di sana-sana saja. Ya. Ini masih sideways ya. Jadi memang di sektor konstruksi ini sering kena prank ya. Sering kena prank. Tuh membuat rejection di 580, nanti ada rejection lagi di area kotak ungu. Jelas untuk WSKT kalau memang seumpamanya dia sudah di bawah harga 476 ya ini sudah mulai sedikit berbahaya. Kalau memang masih bisa bertahan di atas kotak ungu, maka kalau saya lihat ya kondisinya memang masih sideways saja. Itu ya untuk WSKT. Kita lanjut di sini ada saham BBB. Sorry BBB sudah, lanjut ada saham LEN. Nah, LEN ini juga masih downtrend. Secara teknikal saya kurang suka ya, terus terang. Jadi nggak akan saya bahas secara teknikal, sorry to say, tapi akan saya bantu secara broker summary. Kita lihat perdagangan hari ini untuk LEN masih adanya akumulasi dari pihak CC dan YP. Kurang lebih CC hari menyimpan 27.000 lot nih. Dan juga YP ada 25.000 lot. Rata-ratanya 69,1, 69,1. Top distributor tetap dipegang oleh BK dan XA untuk perdagangan hari ini di emiten LEN ini. Ya, kenapa saya nggak seberapa memfokuskan di teknikal ya. Teman-teman lihat sendiri bahwa teknikalnya juga masih kurang oke.
Jadi percuma kalau kita analisa secara teknikal ya. Kita lanjut, di sini ada saham Excel. Untuk Excel sementara ya masih bergerak sideways ya, sesuai ekspektasi saya ya sebenarnya. Ada potensi bergerak sideways tuh. Resisten 2710, adanya rejection, sekarang resisten terdekat di 2550, demand terdekat untuk Excel itu di harga 2390 hingga 2420. Ya, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai titik entry. Karena kenapa? After dia hit demand area, ini secara kondisi stokastik momentum adanya potensi terjadinya golden crossing. Dan juga volume dari Excel ini juga masih volatile ya, jadi masih oke-oke saja. Sudah koreksi, masih ada waktunya rebound. Nah, teman-teman bisa ambil momentum yang tepat untuk entry di Excel ini ya. Jadi perlu dianalisa kembali dan tetap disclaimer on. Hari ini juga sudah kelihatan naik 2% ya. Semoga saja besok bisa lanjut naik lagi. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini. Sorry to say, mungkin sedikit malam. Yang jelas semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.